cara yang paling baik dan efektif memulai usaha adalah dengan cara mengenal diri sendiri. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya berkenalan dengan diri sendiri mengenai analisis SWOT ya. Kita belajar memahami apa kekuatan kita, kelemahan kita secara internal, dan juga memahami apa peluang dan tantangan di eksternal kita. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya menggabungkan beberapa komponen tersebut hingga pada akhirnya mempertemukan kita pada ujung perjalanan quick win, rencana 3 bulan ke depan dengan bantuan AI tentunya. Karena bagi saya ya teknologi dimanapun apapun bentuknya adalah sebuah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia termasuk AI generate gitu. Ketika AI bisa mempermudah tugas kita gitu ya dalam merancang sebuah usaha, kenapa enggak? Nah, di pertemuan selanjutnya ini sesuai dengan janji saya, kita akan ngobrolin soal produk. Nah, di pertemuan selanjutnya sudah kelihatan ya teman-teman. Nanti di pertemuan minggu depan kita bakalan belajar soal 7P ya yang pernah saya ceritain. Ada place, process, people, terus physical evidence dan lain sebagainya dari Philip Kotler. Tapi di luar daripada itu kita perkuat dulu produknya di salah satu P-nya yaitu produk. Nah, kita akan belajar secara singkat sebetulnya materi kali ini simpel aja. Kita bakalan belajar konsep dasar dan prinsip desain produk barang atau jasa karena saya lihat ada mahasiswa yang pengen fokus pada penyediaan jasa gitu ya seperti warung misalkan ya, ada juga yang bentuknya produk barang misalkan. Boleh nggak? Jawabannya boleh gitu ya. Jadi pada dasarnya produk itu apa sih? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar. Pasar itu siapa sih? Konsumen kita. Untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Jadi sebetulnya apa yang ingin konsumen inginkan, barang atau jasa yang konsumen inginkan, kita sebagai produsen kita menyediakannya, baik berbentuk barang fisik gitu ya, kelihatan wujudnya nyata gitu, misalkan mie instan atau ikan gitu ya, ataupun jasa layanan seperti yang sudah dilakukan teman-teman yang lain. Barang intinya berwujud seperti meja, sepatu, dan makanan, dan jasa itu tidak berwujud intangible. Kalau berwujud itu tangible, intangible itu tidak berwujud. Misalnya kursus, konsultasi, transportasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya itu. Jadi teman-teman kalau ditanya produknya apa nih? Oh ya udah aku barangnya fisik. Oh ya udah aku barangnya jasa gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, tapi simple aja. Ada prinsip pembuatan produk ada 6, teman-teman. Karena produk yang hebatlah yang hebat bukanlah yang paling canggih, tapi yang paling dibutuhkan. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau misalkan produknya ideal, canggih, terus nggak ada yang beli, tujuan perusahaannya kan jadi nggak tercapai. Benar nggak sih? Ya. Jadi yang pertama adalah nilai kegunaan dan kebutuhan pasar sesuai dengan keinginan pasar. Jadi yang penting dan menariknya bukan selaku kita, bukan dari sudut pandang kita selaku produsen, tapi dari sudut pandang konsumen. Yang kedua kita melakukan inovasi dan diferensiasi atau perbedaan. Apa sih yang membedakan produk kita dibanding yang lain? Kemudian kualitas, keandalan, efisiensi, produktivitas, etika dan keberlanjutan, dan yang terakhir kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kenapa sih pelanggan tuh harus puas? Karena biar dia loyal. Kenapa harus loyal? Biar dia repeat order. Kenapa biar dia repeat order? Barang kita laku. Emang kenapa kalau barang kita laku ya tujuan organisasinya tercapai, yakni menginginkan profit gitu, bukan cuma profit secara ekonomi tapi juga profit secara sosial gitu ya. Itu yang paling penting adalah kita juga memberdayakan masyarakat di sekitar, itu intinya sociopreneurship ya teman-teman. Ya, kita akan mulai masuk ke prinsip keempat prinsip yang pertama, tahapan-tahapan dalam pembuatan produk, teman-teman. Jadi ini tolong disimak baik-baik karena ada hubungannya dengan tugas. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah analisis kebutuhan pasar. Analisis kebutuhan pasar ini adalah kita tuh harus menemukan masalah atau peluang. Nah, jadi teman-teman yang diharapkan produk kita ini adalah jadi solusi. Kalau solusi kan berarti ada masalahnya dulu. Contoh, misalkan ya, di rumah Pak Dede, oh ternyata nggak ada apa sih problemnya atau masalahnya adalah terbatasnya toko sembako misalkan. Kalau ke toko sembako kan harus
nyebrang dulu gitu ya, atau harus berapa ratus meter dulu. Nah, maka dari itu fungsinya toko ini ada di sini adalah untuk menjawab gitu ya, atau menjadi solusi dari kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen di komplek tersebut, contohnya kayak gitu ya. Jadi apa saja yang harus teman-teman lakukan? Observasi atau melakukan pengamatan perilaku dan kebutuhan masyarakat. Jadi nanti kita akan bidik kira-kira target pasar kita siapa sih? Oh, masyarakat Cianjur. Nah, sebetulnya perilaku masyarakat Cianjur apa sih? Nah, itulah dari perilaku tersebut akhirnya kita akan menemukan beberapa problem atau keterbatasan atau masalah yang mereka hadapi. Nah, kehadiran kita itu fungsinya adalah untuk menjadi pemberi solusi gitu ya. Kemudian gunakan survei atau wawancara sederhana. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa kayak misalkan lele gitu ya, atau misalkan mau jualan tahu. Kira-kira kan kalau tahu dengan apa ya, dengan apa ya, dengan kebutuhan yang cukup besar, otomatis banyak produsen yang menyediakan. Nah, kita bisa melakukan survei atau wawancara ke konsumen yang sering membeli tahu. Kira-kira kondisi tahu sekarang yang beredar di lapangan gimana sih, Bu? Oh, ternyata ya aman-aman aja sih, bagus gitu ya proteinnya. Misalkan protein nabatinya tinggi gitu ya, tapi murah gitu ya. Kemudian amati tren dan kompetitor gitu ya. Nah, tanyakan juga teman-teman ke apa? Ke konsumen gitu, kira-kira apa kekurangan atau yang jadi harapan dari Bapak Ibu konsumen terhadap tahu ini. Misalkan, oh saya mah pengennya tahu sutra tapi kok mahal ya, misalkan kayak gitu. Oh saya mah pengen tahunya, sebetulnya pengennya tahu olahan gitu dengan varian pedas atau dan lain segala macam, aku nggak tahu ya. Nah, sebenarnya dengan cara wawancara teman-teman akan menemukan gitu ya ide-ide baru untuk pengembangan atau inovasi produk barang dan jasa yang teman-teman lakukan. Dan yang terakhir ini ya, amati tren dan kompetitor. Karena kita adalah pendatang baru, kita juga harus banget melakukan riset pasar dengan cara mengamati tren. Oh, ternyata sekarang yang lagi hype apa sih? Caranya dengan apa? Dengan cara misalkan mengamati gitu ya produk yang dijual di lapangan seperti apa secara langsung, atau cari informasinya di internet, itu bisa banget gitu ya. Karena yang penting apa? Yang penting itu adalah kompetitor atau saingan kita kan sudah andal gitu ya, sudah stabil gitu ya, sudah ajeg. Mereka sudah berjualan mungkin 5 tahun, 10 tahun. Terus kita selaku pendatang baru apa yang harus kita tawarkan? Nah, itu dari pengamatan, kemudian apa sih? Menanyakan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya, mungkin saja kita juga bisa tahu gitu ya apa yang menjadi keunikan produk kita. Uh, Ya ini pertanyaan kunci yang harus teman-teman jawab nanti eh, di akhir apa ya, di akhir slide atau di akhir perkuliahan ini adalah apa masalah utama yang ingin Anda selesaikan melalui produk ini. Jadi produk ini tentu saja harus jadi solusi atau harus jadi pemecah masalah, problem solver terhadap keterbatasan yang dimiliki masyarakat. Karena eh, eh, apa sih, pasti tinggi permintaannya kalau produk dan jasa yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah ideasi dan konsep produk. Nah, teman-teman silahkan kumpulkan ide sebanyak mungkin dengan cara apa, brainstorming. Kalau misalkan Pak Ade mungkin Pak Ade sudah ini ya, sudah aja gitu ya. eh produk barang produk jasanya apa. Nah, mungkin Pak Asep bisa coret-coret gitu ya, brainstorming, pembadaian pikiran kira-kira apa ya gitu. Ya mangga, itu sangat diberikan keleluasaan. Kemudian setelah itu pilihlah ide yang paling fleksibel dan relevan. Maksudnya fleksibel itu yang paling sangat mudah dilakukan gitu ya. Karena kami berharap gitu ya, luaran dari mata kuliah ini adalah produk barang dan jasa yang benar-benar sudah uh, jadi gitu, bukan cuma awang-awang imajinasi semata, dan juga relevan sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi juga tidak memberatkan teman-teman gitu ya. Kemudian silahkan ya, ini yang kedua, tentukan nama produk, target pasarnya siapa. Nah, teman-teman ini bisa ngasih profiling gitu ya. Profiling itu topografi mungkin ya, siapa yang jadi target sasaran konsumen, mulai dari jenis kelamin mungkin gitu ya, kemudian usia, profesi, kalau lebih detail pendapatan atau kelas ekonomi, ada di kelas menengah, atas atau bawah, dan lain sebagainya, karena akan menjadi apa ya,
akan menjadi apa ya, target sasaran kita tuh akan sangat mempengaruhi produk dan barang jasa yang kita tawarkan nanti, mulai dari kemasan, harga dan lain sebagainya, termasuk pemasaran, cara promosi. Yang selanjutnya adalah tentukan nilai tambah atau value proposition. Jadi, teman-teman di sini harus memiliki nilai tambah apa sih yang dimiliki produk dan barang jasa yang teman-teman miliki dibanding produk sejenis yang udah ada. Karena konsumen tuh males berpindah ke produk baru kalau nggak ada nilai tambah. Nah, jadi teman-teman harus mencari nilai tambahnya apa sih dan keunikan dibanding pesaing. Apa keunikan tuh apa? Keunikan tuh harus the one and only, teman-teman. Harus kita satu-satunya gitu. Jadi kalau misalkan ada dua atau ada tiga kan jadi rata gitu ya. Jadi cari keunikan itu adalah ada di kita nggak ada yang nggak ada di yang lain. Contoh misalkan oh warung di komplek ternyata ada empat. Nah tapi cuma kita yang ngasih fasilitas delivery order tanpa ongkir misal. Ya contohnya kayak Alfamidi gitu ya, Alfamart. Alfa apa ya? Alfa Gift, sorry. Di Alfamart itu ada Alfa Gift. Aku nggak tahu ya di Indomart karena aku langganannya di Alfa Gift dan itu sangat memudahkan gratis biaya ongkir. Selanjutnya adalah desain dan prototype. Buatlah sketsa, teman-teman boleh nulis bentuknya tulisan, boleh atau gambar atau simulasi layanan bentuknya apa sih? Bagan atau tabel silahkan yang apa sih? Yang mengungkapkan apa ya produk teman-teman tuh seperti apa sih atau foto boleh lah ya foto misalkan foto warungnya atau foto produknya foto tahunya foto lelenya dan lain sebagainya. Kemudian mintalah umpan balik dari calon pengguna gitu ya, uji bentuk fungsi. Jadi teman-teman nanti silakan sertakan kalau misalkan tahu jenis ini kira-kira ibu mau nggak ya? Nah, misalkan tanyain aja ke tetangganya namanya siapa, komentarnya gimana. Jadi harus diuji dulu, misalkan rasa tahunya enak nggak, misal gitu ya. Atau pelayanan barang dan jasanya yang di warungnya bagus nggak. Nah itu harus ada testimoni atau komentar dari calon pelanggan gitu ya, atau pelanggan yang sudah berjalan. Yang selanjutnya adalah produksi dan efisiensi. Pilihlah bahan atau metode kerja yang hemat biaya namun berkualitas. Kemudian gunakan prinsip lean production atau minim pemborosan. Kayak misalkan banyak karyawan juga harus digaji. Oh ternyata saya mah karyawannya istri saya aja dan saya sendiri, misal gitu kan. Itu prinsip minim pemborosan kan bagus gitu ya. Pastikan proses efisien, aman, dan mudah direplikasi. Direplikasi itu, jadi yang penting itu adalah kita bikin sistem. Jadi siapapun yang jaga itu warung, sistemnya tetap sama gitu ya. Contoh, misalkan, oh ternyata dari harga beras per liter tuh kita ngambilnya berapa selisih harganya gitu. Dari minyak berapa dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang jaga gitu ya di warung, harganya atau sistemnya tetap sama gitu. Itu kan artinya bisa direplikasi. Selanjutnya adalah etika dan keberlanjutan. Gunakan bahan yang ramah lingkungan, misalkan ya kita sering menggunakan produk-produk daur ulang, misal contohnya uh, apa ya produk daur ulang. Misalkan gini, kita masih menggunakan alat-alat yang di reuse gitu ya. Reuse itu yang digunakan kembali. Misal, oh ternyata bekas apa ya bekas minyak goreng yang plastik bekas minyak goreng yang biasa kita gunakan untuk menggoreng tahu kita di reuse lagi digunakan kembali untuk jadi pot tanaman misalkan kayak gitu itu terserah lah ya teman-teman konsepnya kayak gimana tapi keberlanjutan tuh kayak gitu di reuse di recycle gitu ya pastikan hak dan pekerja atau mitra dihormati kalau misalkan kita. Nah, ini juga harus ini secara profesional ya, dikelola secara profesional. Misalkan keuangan warung harus terpisah dengan keuangan pribadi. Terus kalaupun misalkan mau ada penggajian, kita dikasih berapa, istri kita atau pasangan kita yang bekerja atau yang ngejagain warung dikasih jatah berapa persen mungkin hitungannya dan lain sebagainya. Kemudian hindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Ya tentu saja misalkan ngambil keuntungannya marginnya terlalu besar misalkan dan lain sebagainya. Tadi uji pasar sudah, kemudian peluncuran strategi. Nah, ini nanti nomor 7 nanti aja ya. Karena kita akan di pertemuan selanjutnya ngomongin soal 7P. Nah, jadi tugasnya teman-teman buatlah satu ide produk, barang atau jasa sesuai dengan langkah-langkah yang ada di tutorial tadi. Jadi sampai dengan langkah kelima aja ya. Tadi nanti tentukan masalah yang ingin diselesaikan, buatlah konsep atau desain produk, buatlah prototipe sederhana, boleh gambar, tadi boleh tulisan, boleh model, boleh bagan, boleh apa?
table gitu ya, atau bentuknya video, warungnya Bapak di videoin dan lain sebagainya untuk memperlihatkan produk rancangannya gitu ya. Kemudian jelaskan penerapannya dari ini ya, dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 tadi. Kemudian presentasikan dalam 7 slide PowerPoint. Ya, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tujuannya itu aja. Setelah nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas soal 7P. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan Japri di WA Group ataupun di saya. Kemudian silahkan teman-teman kerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan secara tatap muka eh, offline gitu ya, luar jaringan di kampus untuk mendengarkan hasil presentasi teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa semoga teman-teman sehat dan bahagia senantiasa. Bye bye.